الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغدات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wayam bagi halaman 11 di tengah. Ini masih kisah tentang cara-cara atau jalur bertafakur. Jadi banyak cara kita itu bertafakur. Wayam bagi dan hendaknya engkau anta tafakkara bahwa engkau memikirkan atau merenungkan fi alaihi pada tanda-tanda kebesaran Allah. Alaihi itu tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah. Misal kayak kita melihat langit misalnya, langit itu mulai sabah hari kalanya kada pernah betihang tanah dan kada pernah terdengar langit runtuh. Ini salah satu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Mbah ninto pulang pohon nyior tinggi benar, batu buahnya pulang banyak. Dan kebanyakan orang kada hakun menaung di bawah pohon nyior. Kalau kepina gugur mendabok bangkak hidung. Nah, cuma kalau kita melihat pohon nyior aja, coba lihati aja gitulah. Buahnya, daunnya, batangnya, akarnya, seluruhnya tadi kawa dimanfaatkan manusia. Sampai ke banyu-banyunya, sampai ke daging-dagingnya, ke lamak-lamaknya seluruhnya. Nah, imbah itu jadi kita luar biasa. Tuhan maulah sesuatu pohon yang bermanfaat seberataan. Betul kita berpikir pulang, apabila Tuhan mengandaki banyu itu nah di dalam buah nyior itu nah datang di mana banyu itu. Nah, itu tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah yang mustahil manusia itu kawa menuruti. Apabila Tuhan mengandak amun yang kalalapun kita tahu di mana mandak banyunya kalau apabilanya kurang malah kalapun toh timbul banyu yang beri makan mencurat banyunya tahu kita jurusnya gula habang di situ ya kalau. Nah tapi mun yang pohon buah nyiur pang apabila mandak banyunya di situ nah nih toh pulang itu di bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Pohonnya ramba benar kayak buah asam kamal tau lah yang ramba bener naung bener nyaman yang benaung di situ ya. Kalau itu pun tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala juga. Batu pulang kita yang benaung di bawah ini kadada rasa takutan kalau pindah keguguran buah asam yang asam kamal, tapi asam kamal asam Jawa juga kan halus-halus jadi itu loh. Itu kalau di daerah Jawa orang banyak benaung di bawah situ guringan. Nah seandainya buah asam kamal tuh gandalnya kayak buah nyior asa gair juga guring di bawah situ. Nah jadi buah nyior daunnya kada tapi menaungi benar. Wajar aja ibarat kada menaung di situ karena memang daunnya kada tapi ramba benar juga. Nah batu pulang buahnya gana-gana. Nah sedangkan yang pohon asam kamal itu tuh daunnya ramba. Kalau kita benaung di situ dan sesuai lawan keadaan buahnya halus-halus, kada perlu khawatir kita ibarat keguguran kebincul. Nah itu tanda-tanda kebesaran Allah, hikmah Tuhan baulah itu nah. Jadi mun kita asal memikirkan aja bahwa Allah Ta'ala ini bila baulah menampakkan keahlian sidin, menampakkan hikmahnya, menampakkan kebijaksanaan. Nah itu satu alaihi itu maksudnya. Wa ayadihi dan menampakkan Allah Ta'ala akan kekuasaannya, kekuatannya.
ketangguhannya. Nah, allati awsalaha ilaika, yang Allah perlihatkan akan kebesaran dan kekuasaannya itu ilaika kepadamu. Jadi kita tuh sebenarnya nampak benar diperlihatkan oleh Allah, pertama kebesaran sidin, keagungan sidin, dan kekuatan serta kekuasaan sidin. Nampak benar di mata kita diperlihatkan oleh Allah nih toh. Nah, wa ni'amihi pulang. Tu ni'amihi atop kepada alaihi wa ayadihi. Wa ni'amihi allati asbagaha alaika, dan seluruh nikmat-nikmat Allah yang nikmat tersebut asbagaha Allah sampaikan akan nikmat-nikmat itu alaika kepadamu. Jadi nikmat di diri kita ini seluruhnya mun dihitung kebanyakan, banyak benar disampaikan Allah Ta'ala kepada kita. Rambut nikmat, kulit kepala nikmat, hidung, mata, seluruhnya nikmat dari Allah Ta'ala. Asbagaha, Allah julung ke kita sebarataan dengan secara sempurna. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Nah, jadi Allah Ta'ala menyuruh kita melihat-lihat, badadangar, badarasa akan tanda-tanda kebesaran Allah. La'allakum tuflihun, bila kita mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang nampak itu, la'allakum, pastilah engkau tuflihun, beruntung. Di mana untungnya aja? Pertama, pahalanya ganal. Khairun min ibadati sanah, lebih baik daripada beribadah setahun. Kedua, kita terbuka hijab. Nah, asal mau berpikir terbuka hijab, melihat akan kebesaran Allah Ta'ala itu yang sangat nampak. Jadi la'allakum tuflihun, artinya orang yang mau memikirkan kebesaran Allah kadang mau rugi. Nah, bahkan inya pasti dapat keuntungan yang besar. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung akan nikmat Allah yang sudah ada engkau terima, ini yang sudah kita terima, nikmat Allah tuh, nikmat Tuhan tuh yang sudah kita terima, kita hitung-hitung, la tuhsuha, kadakawa kita mahingga akannya. Nah, kadakawa kita membatasinya karena kebanyakan nikmat Tuhan di diri kita. Apalagi mau ditambah di diri orang pulang, ditambah pulang di alam semesta pulang bagiannya. Ini yang kadusah yang kemana-mana di diri kita aja. Nikmat Tuhan yang ada di diri kita kadakawa kita mahingga akannya karena kebanyakan. Menyembatinya kada tuntungnya kita nikmat Tuhan. Wa qala ta'ala. Nah, jadilah mengganang nikmat Tuhan itu disuruh supaya kita sadar bahwa Tuhan itu baikan benar lawan kita, lu himung hati satu. Nah, tapi kita menyadari juga kada sanggup menghitung nikmat Tuhan yang kebanyakan. Nah, dua nih tuh. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nah, wa ma apa aja tuh mak sebenarnya, apa aja bikum yang sudah engkau terima, yang ada di diri nyawa, di rumah nyawa, seluruhnya itu paminallah, maka dari Allah seberataan. Sedangkan yang menyampaikan nikmat itu asbab, sabab di kita, wasilah. Nah, jadi wasilah itu pun sebenarnya nikmat dari Tuhan juga, Tuhan maulahkan. Nah, jadi seluruhnya nikmat habis. Nah, asal kita mau memikirkan di kita. Tapi memang kita kadang mau memikirkan, kada terpikir. Kita nih kadang mau memikirkan, kada terpikir. Walaupun nyata benar, nampak benar nikmat Tuhan tuh kita rasai hari-hari. Tapi karena kita kadang mau memikirkan, ya kada terpikir. Karena kada terpikir, lalu kita tuh hati kita tuh ciri orang kadang memikirkan nikmat Tuhan adalah, nah karena kadang mau memikirkan lalu kada terpikir, buahnya apa? Buahnya ya hari-hari pindah pusang ya, kada ada pina rasa nyamannya tuh. Nah, pina bahasa orang Banjar tuh garunum ya, ada aja yang dipandir yang kada nyaman, yang maulah yang
marista, bahasa Banjar pulang marista. Jadi garunom marista atau min marista lah. Marista itu maratapi nasib. Nah, padahal cakanya inya mau memikirkan nikmat Tuhan yang sudah ada di dirinya, himung lawan Tuhan. Kehimungan pertama ada pahalanya. Gonal pahalanya khairun min ibadati sanah, lebih baik daripada 12 tahun. Kedua, bisa Tuhan beri nikmat karena mensyukuri nikmat yang sudah ada itu memancing nikmat yang belum ada. Nah, amun kita garunom marista menyembati yang kadenyamannya, itu maulah Tuhan tersinggung. Maulah Tuhan yang singgung, ya Tuhan nyawan ini muha benar. Kada merasa hari-hari bahinak coba orang cakan-cakannya nah hinak tuh aku hargai lawan duit kada katukaran kita. Ya kalau kemanang tidak akan duitnya menyuka sahinak ya Allah Ta'ala 1 juta harganya. Nah 2 hinak 2 juta pada tilir biar menjadikan duitnya. Untung Tuhan nggak ada perhitungan ya kalau. Nah ya kita akan memikirkan toh. Tapi karena kita ini kada mau memikirkan lalu kada terpikir. Nah bisi bini alhamdulillah, bisi anak alhamdulillah. Nah jadi ujar guru kita bahari itu pikirkan yang nyaman-nyamannya, jangan memikirkan yang kada nyaman. Yang kada nyaman tuh bang itu pasti aja sudah ada karena inna ma'al usri yusra. Jadi yang kada nyaman itu pasti ada, tapi yang nyaman itu mengapit antara dua yang kada nyaman, antara yang kada nyaman. Jadilah inna ma'al usri yusra. Dalam surah itu yusranya 2 kali disebut. Berarti mau dihitung-hitung tak banyak nyamannya juga. Usri itu satu aja kalimatnya di situ inna ma'al usri yusra. Nah, artinya bila kita ada sesuatu yang kada nyaman, cagar nyaman tuh kena pulang datangnya. Jadi 2:1. Nyamannya 2, kada nyamannya 1. Pian sakit gigi. Hitung bang berapa tahun berapa bulan, banyak kada sakit gigi kah, banyak sakit gigi kah? Nah mungkin kita jujur banyak kada sakit gigi daripada sakit gigi. Sakit gigi ini hanyar aja dahulu bang kada ada sakit gigi. Nah itu yang dimaksud tak banyak masih nyamannya pada sakitnya. Sakit asam urat batisku asam urat sakit benar aja. Nah lawaskah sudah asam urat tuh? Talawas asam urat kah, talawas batis sihat kah? Nah kayak itulah yang kita mau mengias ternyata masih tak banyak yang nyamannya Tuhan menjulungi lawan kita daripada yang kada nyamannya. Nah itu asal mau memikirkan nikmat ya kita. Jadi kita jangan hakun dibunguli nafsu lah. Nafsu ini membunguli lawan kita. Jadi ujian nafsu nyawan kayak ini kada bagus ini berarti lalu marista. Nah jangan hakun. Bila kita sudah maungut dilihatkan maungut ujung-ujungnya memusang kena. Itu dibunguli oleh nafsu. Lebih baik kita memikirkan nikmat Tuhan yang sudah ada aja. Duit kada tapi kayak orang, usaha kada tapi kayak orang, bini kada tapi kayak orang juga. Orang putri Indonesia seorang lain. Misal mbah tu pulang sarabaya kada kayak orang. Nah tapi seorang bisa tunjuk mengaji ganal benar. Nah di situ kita menyukurinya. Pengganalnya pada pun orang kan iya kalau. Nah jadi di situ kita mensyukuri. Jadi bila melihat hehehe ya. Nah alhamdulillah ya kita beisi. Nah jadi pasti ada sesuatu kelebihan di diri kita yang kita tuh disuruh melihatin itu bahwa kelebihan itu datang dari Allah, lalu kita mau gembira. Sugih, pejabat, bini 4, tapi bisi tunjuk mengaji ini aja harus ini. Ya kalau misal tuh ya kalau jadi kenapa kita menghiriakan orang? Kelebihan nikmat yang ada di diri kita tuh aja disyukuri, dihimungi. Nah, wa samaratu hadat tafakkuri, maka bermula mubtada bahasa tuh. Bermula memikirkan atau bermula buah dari memikirkan nikmat-nikmat Tuhan atau memikirkan kebesaran-kebesaran Allah itu menghasilkan imtilaul qalbi, benyala-nyalanya hati
bimahabbatillah, dengan mencintai Allah. Jadi hati itu penuh hibak dengan nyala cinta lawan Tuhan. Nah, jika kita cahaya tuh mau bergirap-girap di hati ini nih, tapi yang bergirap-girap itu luapan cinta lawan Tuhan, gara-gara memikirkan nikmat Allah tadi. Nah, amun kita kadang memikirkan nikmat Tuhan, kan lawanannya kena bisa menganggap Tuhan itu kada adil, bisa menganggap Tuhan itu pamalar, kadang mau menyugihakan aku aja misalnya, bisa menganggap Tuhan itu macam-macam gara-gara memikirkan yang kada bagus. Tapi kalau kita memikirkan nikmat Tuhan aja, maka penuhlah hati ini akan nyala cinta lawan Allah Ta'ala. Bahkan ujung-ujungnya wal istighalu bisyukrihi, bahkan ujung-ujungnya sibuklah kita bisyukrihi, berterima kasih lawan Tuhan. Nah, asal mau memikirkan nikmat siden, sibuk kita berterima kasih lawan Tuhan, batinan baik secara hati maupun zahiran baik secara anggota tubuh. Jadi batin bersyukur itu cukup memandang yang ada nih kebaikan Allah. Cirinya bujur kita memandang ini kebaikan Allah, hati gembira lawan Allah. Jadi gembiranya hati kepada Allah itu syukur batin darinya. Hati ini gembira lawan Tuhan karena memandang Tuhan sudah menjulungi kita nih misalnya, itu gembira batin, syukur batin. Sedangkan syukur zahir dibawa beribadah. Nah, dibawa beribadah tuh syukur zahir. Nah, jadi kita alhamdulillah kita bawa beribadah itu syukur zahir namanya. Nah, adanya syukur batin dan syukur zahir itu sebab kita mau memikirkan nikmat-nikmat Tuhan, lalu timbul di situ kita mau mensyukuri. Gara-gara kita memikirkan duit 1 miliar, duit 10 juta di tangan kada tersyukuri. Itu japian. Memikirkan 1 miliar yang 10 juta tuh kada tersyukuri tuh. Coba cakanya kita memikirkan yang 10 juta ini dari Allah, kehimungan baniat anak-anak kita nyatakan segan beribadah, tersyukuri kita nih tuh. Nah, kama yuhibbuhu wa yardah. Nah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah kepada kita. Jadi Allah tuh bakal hendak lawan kita tuh dua macam. Waktu kita menerima nikmat dari Allah. Jadi jare Allah Ta'ala, aku julungi nyawa nikmat. Nah, nyawalah nang kali ini bersikap pertama batin nyawa bersyukur lawan aku. Kedua, zahir nyawa bersyukur lawan aku. Nah, dua macam nih tuh. Itu yang disebut kama yuhibbuhu wa yardah. Jadi bila Tuhan menjulungi nikmat kepada kita, kita kada bersyukur secara batin dan kada bersyukur secara zahir, Tuhan kada cinta dan kada ridha. Itu anunya pemahaman terbaliknya kama yuhibbu wa yardah, sebagaimana Allah cinta lawan kita dan ridha lawan kita. Bila kita mau bersyukur secara batin dan zahir. Apa garang syukur batin tadi? Memandang nikmat ini datang dari Allah lalu gembira lawan sidin. Nikmat itu namanya syukur batin. Syukur zahir bang, bawa beribadah. Nah, dibawa beribadah, awak sihat, lalu kayak apa cara mensyukuri batiniahnya, secara batinnya kahihimungan lawan Tuhan karena Tuhan sudah menyihatakan kita. Nah, satu sudah. Imbah itu kita niatakan hendak beribadah, sembahyang subuh misalnya, menuntut ilmu. Nah, ini namanya mensyukuri secara zahir. Keduanya kita laksanakan yuhibbuhu wa yardah, hasilnya Allah cinta lawan orang itu dan ridha dengan orang itu. Nah, wayang bagi dan hendaknya lagi engkau, nih cara supaya kita berpikir aja kita. Jar Habib Abdullah Al-Haddad, anta tafakkara fi ihatati ilmillahi bika. Engkau merenung memikirkan akan ihatati ilmillahi bika, akan ihatah itu asalnya meliputi, maksudnya menjangkaunya ilmu Allah bika dengan engkau secara menyeluruh. Ihatah itu secara menyeluruh, kadada yang kada diketahui oleh Allah di diri engkau, itu ihatah namanya. Ihatah. Jadi kita berpikir bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui keadaan kita secara menyeluruh.
Bahkan yang kita kada tahu di diri kita sidin tahu. Nah, dari ujung rambut yang kepala di atas nih sampai ujung jari betis diketahui oleh Allah Ta'ala. Detail-detailnya Allah tahu. Imbah itu pulang luar dan dalam tahu. Imbah itu pulang garitik hati kita tahu. Gawian tangan maginnya tahu. Seluruhnya itu tahu Allah Ta'ala. Nah, kadada yang Allah Ta'ala kada tahu di diri kita seluruhnya mengetahui. Itu disebut ihatati ilmillahi bika. Nah, wa nadharihi ilaika, pertama tahu Tuhan, kedua Allah selalu melihat ilaika kepada engkau. Nah, kada pernah kita tadi luput dari pandangan Allah Ta'ala. Dua, diketahui sidin, dilihat sidin. Wa itla'ihi alaika, dan diperhatikan secara khusus atas engkau. Nah, jadi Allah Ta'ala itu pertama adalah tahu lawan kita secara menyeluruh. Yang kedua melihat lawan kita. Yang ketiga memperhatikan. Ya kan, melihat dan memperhatikan belain ya kalau. Nah, memperhatikannya kita. Nah, tapi Allah Ta'ala ini memperhatikannya dengan secara menyeluruh juga. Bahasa kita Banjarnya nang kainin ada orang melihat. Kita tuh misalnya kan orang lalu kita melihat cuma kan kita kada tapi detail bener bila melihat biasa aja. Cuma ada yang menjenaki. Nah, menjenaki itu beda lawan melihat. Nah, kalau menjenaki itu ya itlaihi, itu bahasa Arabnya menjenaki ya kita. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Kan melihat nih. Orang lalu kita melihat, oh ya baju habangka yang lalu tuh ya sudah. Tapi mbah melihat baju habangka mana orangnya aja. Nah, menjenaki behimat itlaihi itu narannya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu di samping mengetahui, melihat dan menjenaki dengan serius alaika kepada engkau. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana. Nah, sesungguhnya kami sudah menciptakan manusia. Jadi jar Allah Ta'ala, kami yang menciptakan manusia tuh, yang congkong-congkong itu, nah kami menciptakan, termasuk menciptakan geraknya dan diamnya, ataupun yang geritik di hatinya, kami yang menciptakan. Wa na'lamu, tununlah minakabur tuh. Wa na'lamu, dan kami pun juga mengetahui apapun tuwaswisu bihi nafsuhu, yang ada di geritik hatinya. Tahu Tuhan. Wa nahnu, dan kami pun aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat kepadanya dari urat gulunya. Jadi kita ini kan parak bener dengan urat gulu kita ya kalau. Nah, ini hitungannya kan pamatian kita. Ini amunnya paget ini selesai sudah. Artinya parak bener kita lawan ini, parak lagi Tuhan lawan kita lebih dari ini. Lading tuh landep benar. Parakakan ke gulu ayam, hendak mahiris gulu ayam nih. Nah, lading yang tajamnya itu kan parak benar lawan gulu ayam lah. Nah, dekat lagi Allah Ta'ala dengan gulu ayam, melebihi dekatnya tajamnya lading itu. Padahal sudah menempel tuh gulu ayam tuh, lading tuh di gulu ayam, yaitu taparak Allah Ta'ala dengan gulu ayam daripada paraknya lading. Nah, kayak apa aja kalau usah dipikirkan dulu. Nah, apa maksudnya aja parak melebihi parak benar? Nah, maksudnya satu supaya jangan bingung lah. Nah, parak benar Allah Ta'ala lawan kita melebihi dari urat gulu kita sendiri. Kenapa itu maksudnya? Maksudnya kita ini kadang-kadang menentukan nasib kita. Allah Ta'ala yang menentukan nasib kita. Berarti Allah Ta'ala yang lebih parak lawan kita dari apapun. Karena sidin yang menentukan, sidin yang memutuskan, sidin yang menggerakkan, sidin yang mendiamkan, sidin yang menjadikan. Nah, sama nang kaya lading tadi nih di gulu ayam. Dalam ilmu tauhid yang menentukan putusnya gulu ayam tuh bukan tajamnya pisau, tapi kudrat iradat Allah. Nah, itu yang disebut lebih dekat Allah ke gulu ayam daripada tajamnya pisau. Nah, itu maksudnya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, Allah selalu bersama kalian dimanapun dan kapanpun kalian berada. Aina ma kuntum tuh apabila haja, di mana haja, Allah selalu bersama kalian. Maksudnya
selalu memperhatikan, melihat, mengetahui, menolongi. Nah, itu maksudnya lah. Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, dan bermula Allah bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, basir, melihat benar aja kita. Melihat benar. Tahu aku jar Allah taala. Nah, guru Sumpul bari guru Sumpul martiakan tahu aku jasidin. Ati basir tahu aku. Wa qala ta'ala, Allah berfirman pulang. Ini dalil-dalilnya ya, kalau alam tara, apakah engkau kada melihat, annallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah taala itu mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ar, apa aja yang ada di langit dan apa aja yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, apapun, tidak ada sesuatu rahasia dari tiga orang di berahasiaan, illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah yang keempat yang mengetahuinya. Wala khamsatin, biar orangnya banyak juga 5 orang, illa huwa sadisuhum, melainkan Allah yang keenam. Maksudnya Allah tahu. Kita nih misalnya berduaan pandiran, kada tahu orang, ada yang ketiga, Allah yang tahu. Sama aja guru bahari lah, Jisidin 5 tambah 5 berapa aja. Jadi ujar yang si murid ini 10 guru 11 Jisidin. Guru 10 bahari itu 10 tambah 10 berapa? 20 guru 21 Jisidin. Mana guru kayak itu aja lawan tukang hitung Jisidin. Nah, sama nang kayak ini tafsirnya nih tuh. Kada kawa ditinggal mun kada menghitung, kada ada jumlahnya nah. Ya kalau nah al-ayah, nanti al-ayah itu tarusakan ayatnya Jisidin. Baca seorang itu maksudnya al-ayah itu nih. Wa hadzat tafakkuru, nah tafakur nang kaya ini samaratuhu, membuahkan buahnya. Mun kita asal mau berpikir, Allah taala tuh memperhatikan benar kita, menjenaki benar di kita. Asal mau tak pikir nang kaya itu, buahnya apa? Antastahya, bahwa engkau supan atau malu binallah, dari Allah. Jadi kita tuh timbul hati tadi malu lawan Tuhan. Ayyaraka, bahwa Allah selalu melihat engkau. Haitsu nahaka, di tempat, haitsu itu di tempat, nahaka yang Allah melarang engkau berada di situ. Nah, jadi bila kita sadar Tuhan itu menjenaki benar lawan kita, kita supan bahwa kita berada di tempat yang sidin tegah. Wayab kuduka, dan kita pun malu. Haitsu amaraka, ketika kita kada berada, yab kuduka tuh ketika kita kada berada tuh kata-katanya handap pengertiannya panjang. Wayab kuduka haitsu amaraka, dan kita pun malu supan ketika kita kadada, yab kuduka tuh kadada kita, haitsu amaraka, di tempat yang Allah suruh. Allah menyuruh kita menuntut ilmu, kadada kita di situ, supan kita. Karena di absen, sebenarnya kita tuh di absen. Nah, hasil absinan ini dibawa kepada Allah Taala. Itu saking Allah Taalanya perhatiannya luar biasa kepada Allah, tahu ya sudah, cuma diulah pulang administrasinya, malaikat pulang turun tangan, disuruh Tuhan secara admin nih. Padahal Allah sudah tahu nih tuh. Oh ini kadada, orangnya kadada, oh ini ada. Misalnya tahu sudah Tuhan, tapi ada administrasinya, ya malaikat mencatat tuh. Malaikat melapor pulang Allah Taala, melapor lawan Nabi. Batu pulang ditampaikan Tuhan, pulang ditampaikan malaikat pulang kepada kuitan kita di kubur. Nah, bahwa kita berada di tempat yang kada bagus. Nah, sedih kuitan di kubur. Nah, jadi seluruh perbuatan kita ini dipantau oleh Allah, yang batu pulang diadministrasi oleh malaikat, hasil laporannya dilaporkan ke Allah Ta'ala, kepada Rasulullah, dan kepada kuitan kita di kubur. Wayam bagi, mana sambungannya pulang? Wayam bagi, dan hendaknya engkau, disidin pulang sambungannya lah, anta tafakkara, engkau berpikir, merenung, fi taksirika, pada kekurangan engkau. Jadi kita tuh banyak bisa kekurangan. Nah, jadilah kada boleh kita bila mau ungut-ungut memikirkan kelebihan diri, itu kada boleh. Mau ungut, ganal bener aku aja.
Nah itu kada boleh kayak itu. Tapi harus wajib kita memikirkan kekurangan diri kita. Di pintangan mana banyak kekurangan kita? Fi ibadati maulaka, pada ibadah engkau lawan Tuhan. 5 waktu aja namun kita mau berpikir apa banyak salahnya kita nih sebenarnya. Bacaan pindah bercepat-cepat. Ya kalau amun diteliti oleh ahlinya, ahli qiraah, ahli tajwid, bisa aja kita tuh tereliminasi bacaan kita itu gara-gara bercepat-cepat. Atau kada bercepat-cepat juga karena kita kada bujur-bujur, kada sungguh-sungguh belajar, bisa aja banyak salahnya tuh. Ya kalau di baris ke bawah bis. Karena pilih bercepat-cepat bas ya. Ya kalau kada bujur-bujur membaca gara-gara bercepat-cepat. Asal mau kita memikirkan kekurangan bacaan kita, satu. Betul pulang kekurangan gerakan pulang. Sembahyang tadi nih. Betul pulang kekurangan kada sempurna pintangan khusyuknya, pintangan ikhlasnya pulang. Nah, itu kekurangan di satu ibadah yaitu sembahyang. Belum lagi ibadah yang lain. Nah, mau memikirkan kekurangan itu satu dulu. Wa ta'arrudika, dan memposisikannya diri engkau di tempat yang lisuhtihi, mengundang kemurkaan Allah. Nah itu ta'arrud itu handap juga, kata-katanya panjang artinya. Wa ta'arrudika, dan engkau itu selalu menandak diri engkau di tempat yang lisuhtihi, yang Allah ada ketujuh murka. Nah 2 misalnya kayak contohnya lah, jar Allah Ta'ala nyawa itu ibarat beribadah juga banyak salahnya sebenarnya. Imbah itu pulang sakalinya banyak pina kada bujur-bujur menggawi suruhan Tuhan. Ya Tuhan tutup aurat. Ini kada pusat banggalon pusat. Nah kelihatan pusat. Kita nih secara kada sadar. Keluar kapal latar salawar handap. Lintuhut kelihatan, pusat kelihatan. Nah, nya panas pang kada babaju bagi pas no ya kalau imbah makan tengah hari itu keluare duduk di palatar. Nah, pusat kelihatan. Nah itu artinya kita ta'arrudihi li sukhtihi, menempatkan diri kita di tempat yang Allah ada ketujuh. Nah kayak itu maksudnya contohnya tuh. Belum lagi kita misalnya pulang bila berjalanan juga misalnya ketujuh pina yang ke padang-padang orang yang berramian. Nah apa aja kasih itu ketujuh dicuci mata walai ya. Nah ya kalau menempatkan diri kita ke tempat yang Tuhan gak ada ketujuh. Nah alasannya macam-macam cuma Tuhan gak ada ketujuh, itu hobinya kita. Imbah itu pulang bisa kali beribadah pulang banyak pulang salahnya. Kenapa banyak salahnya? Kada bujur-bujur belajar. Nah, belum lagi baca surah Fatihah wajib lah. Nah imbah itu kita membacanya tadi kada secara keseluruhan telinga mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah saparu enggak bismillah aja yang kedengaran, yang Rahman Rahimnya kada kedengaran lagi. Rabbil alamin, alhamdulillah ada kedengaran langsung Rabbil alamin ya. Membaca ya alhamdulillah, cuma budak kayak kada kedengaran saurang kada mendengar pergi orang. Rabbil alamin ya. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak itu menurutnya analihai orang bapaksaan sembahyang. Nah jadi kita beribadah banyak kurangnya, dan kita katuju menggawi sesuatu atau menempatkan diri kita di tempat Tuhan kada katuju. Nah itulah kita aslinya kita tuh kayak itu. Asal kita mau berpikir nang kayak itu banyak kekurangannya dalam beribadah. Nah imbah tu pulang mung kita mengakui kita ni berdoa juga lawan Tuhan dasar mengajal kehendak nafsu. Mung kita berdoa ni nak mengajal kehendak nafsu. Ada juga sembahyang duha misalnya dasar ngalihat campur-campur urusan dunia. Handaklah kasugih kita sembahyang duha. Bila kita juga ada juga bersedekah sedikit, berapa bersedekah misalnya 10.000, tabayang sudah tuh 100.000 dapat dari Tuhan. Nah ya kalau ada bujur-bujur ikhlas kita tuh, nah aja bersedekah 10.000, ya Allah, lihat.
100.000 lah kebubulikannya kan gitu kan anunya ada anunya barang siapa memberi 1 dibalas 10 itu minimal 10 bahkan bisa 100 bahkan berganda-ganda ya kalau nah jadi kita mau bersedekah tuh karena ada iming-iming lintuh nah kada bujur-bujur ikhlas sebujur-bujur ikhlas buktinya menghadangi pabilan ini aja yang datang 100.000 ini aja nah itu kada bujur-bujur ikhlas ya kita itulah kekurangan kita. Jadi seandainya dewan juri ini ada lah waktu kita sembahyang subuh misalnya ada dewan juri melihat memperhatikan kita nah x hilang beratan tak ini asal bujur-bujur ada dewan juri yang ahli melihat bah ini sembahyang aja nah beguyang padahal kada beguyang kau aja cuman naran inya mahir asik maka ini kada karasaan kada pernah belajar bang parasanya ini jikir badan nah padahal batal sudah nih berapa kali sembahyang belum lagi bila rukuk nih ulun melihat bang lah nyaring kan 7 belit melihat ya kalau nah jadi tak nah aja rukuk saking ka anunya beguyang dulunya bila rukuk tuh orang bila pak rukuk diam aja kalau tapi karena terlalu semangat tak nah aja beguyang saking semangatnya rokok nih perasaan sakut banyak pahala bilinya beguyang kayak itu nah saking apa tuh padahal karena ada belajar makanya yang selamat itu jar guru Sungpul Bahari yang selamat di akhir zaman ini nah yang ilmu agama itu yang selamat kita ini mau biar beribadah mau ada ilmunya tetap kada selamat oh sekalinya belajar juga ilmu agama sudah kita nah sekalinya kita nih ngalih benar ikhlasnya pulang nah jadi banyak kekurangannya kita asal mau berpikir kayak itu aja sih Den nah mau berpikir bahwa kita banyak bisa kekurangan wa bi'ityanika ma'anhu nahaka dan engkau selalu mendatangkan maksud mendatangkan itu mengerjakan pekerjaan yang nahaka yang Allah larang akan engkau mengerjakan pekerjaan tersebut anhu itu melakukan pekerjaan tersebut nah itu membuat kita tadi merasa banyak salahnya lawan Tuhan. Qala Allah Ta'ala jar Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ku jadikan manusia itu satu tugasnya liya'budun ay liya'rifuni bil ibadah tafsir jalan lainnya lah liya'rifuni bil ibadah supaya kenal dengan aku dengan cara beribadah nah jadi tugas kita di dunia ini beribadah lawan Tuhan. Nah, kenal dengan Allah dengan cara beribadah. Itu. Sekalinya kita beribadah juga, cuma kada bujur gawiannya tadi. Nah, memandang banyak kekurangan itu kita disuruh memikirkan. Apabila penglalawanannya, nah kita betapa aku memikirkan diri kita. Aku nih berapa puluh tahun sudah belajar tauhid. Rasanya aku nih datunya tauhid sudah. Betul pulang pikir pulang belajar wah aku nih kalau kisah tuh pang punya guru-guru yang ada nih beratan tuh kalah beratan aku pemahaman masalah pikir aku namanya berdiam padahal aku ahlinya sudah nah tasawuf tuh di luar kepala sudah aku ada kisah tuh pang punya Allah Ta'ala tuh nampak benar di mataku ujar ini nih lalu perasaan seorang tuh sudah ma'rifat perasaan seorang itu sudah alim perasaan seorang sudah banyak ibadah ujung-ujungnya perasaan seorang sudah jadi wali kutub nah inilah ujar Nabi orang yang paling jahat nah, lebih jahat daripada orang yang kada bersembahyangan orang yang gawiannya bejinah dan minum-minuman keras mabuk-mabukan aja pokoknya kejahatan aja di dirinya tahap jahatnya bagaikan jahat mana jahat orang yang tadi yang bisi perasaan kayak tadi jadi hati-hati pian misalnya kayak ini ulun ini nah asalnya kan ulun ini priman misalnya sembahyang 5 waktu kada tahu dikisah punya raja buntat orangnya cangang bila kada takurihing ulun tampiling raja buntat tuh bang bini ulun juga punya raja buntat lah nah kada ada gawin ulun tuh yang baiknya bertaan jahat bertaan nah lalu ulun bertaubat menuntut ilmu rajin mengkodo-kodo bahari lalu ulun sembahyang rajin untuk ilmu rajin nah akhirnya ulun alim 10 tahun kemudian alim ulun nah, ahli ibadah pulang timbul ulun bisi perasaan
Perasaan ulun ini sudah alim, sudah baik, sudah ahli ibadah, bahkan ulun dekat sama Tuhan, bahkan ulun ini ma'rifat dengan Allah Ta'ala, bahkan ulun ini berisi kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Nah, perasaan yang kayak itu menggugurkan kita dalam pandangan Allah, lebih jatuh daripada kita yang di awal dahulu, lebih hina daripada kita yang pemulaan dahulu, yang lagi belum bertobat dahulu. Nah, kita dahulu yang lagi belum bertobat kan dalam pandangan Allah hina Allah. Nah, lebih hina lagi bila kita berisi perasaan yang kayak itu. Nah, kenapa aja bisa yang kayak itu? Nah, berarti orang ini kada bertamu guru mursyid nerenya. Alim aja cuma kada bertamu guru mursyid. Asal bertamu guru mursyid, murabbi mursyid, kada mungkin yang kayak itu otaknya. Nah, jadi yang disuruh, yang dilihati kekurangan diri kita. Jangan menganggap kita tuh sudah berisi kelebihan. Sebab bila kita memandang diri kita sudah baik, berarti menganggap kita berisi kelebihan darahnya. Nah, itu luput. Berarti hendak jadi Tuhan juga. Mengambil wilayah ketuhanan darahnya. Dikit lagi lah. Nah. Wa qala ta'ala fa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Nah, tuh. Wa qala ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Nah, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu abasa, hanya sekedar bercanda, wa annakum ilaina la turja'un, padahal karena sesungguhnya kalian itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, tangan dimintai pertanggungjawaban, berarti seluruhnya dimintai pertanggungjawaban. Kepada kami akan kembali, maksudnya diminta pertanggungjawaban. Wa qala ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, wahai manusia ya Tuhan, kenapa sampai nyawa tu tertipu, hidup di dunia sampai tertipu, kada menuju Allah tapi menuju kesenangan pribadimu. Nah, ma gharraka, apa yang membuat engkau terperdaya. Wa qala ta'ala ya ayyuhal insan innaka qadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Nah, sesungguhnya engkau qadihun tu bersungguh-sungguh, innaka qadihun ila rabbika, hendaknya engkau bersungguh-sungguh menuju Allah, menuju keridaan Allah. Qadhan famulaqih, karena sesungguhnya engkau akan bertemu dengan Allah, dimintai pertanggungjawaban juga. Nah, jadi hendaknya kita tuh bersungguh-sungguh memasang niat dulu. Nah, apa niat kita? Bujurkan niat kita. Yang rancak kita mendengar tuh ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi, itu tuh niat tuh. Nah, itu biar kalau bisa disambut kada apa-apa, yang penting perasaan hati, niat hati. Ya Allah, ulun beribadah, ulun beramal, ulun bagawi, seluruhnya semata-mata menjunjung perintah pian dan hendak menuntut keridhaan pian. Nah, itu niat narannya. Itu yang dibujurkan. Sebab bila kita kada bujur niat, maka seluruh amal ibadah tadi pun rusaklah. Rusak aja kita karena niatnya kada bujur, bahkan bisa menyimpang dari yang bujur aja kita. Nah, niatnya salah. Wahadat tafakuru. Nah, asal kita mau berpikir bahwa kita banyak kekurangan di pintangan niat, di pintangan keikhlasan, di pintangan gawian, yazidu fi khaufika minallah, menambah takutnya engkau kepada Tuhan. Beribadah juga tapi banyak kurang, tetapi kita takutan nonton kada pernah merasa aman dari murka Tuhan. Nah, wayahmiluka ila lu'mi nafsika. Lu'mi itulah tuh wawunya bahamzah. Dan mendorong engkau kepada mencela akan diri engkau sendiri. Nah, wayahmiluka ala lu'mi nafsika, dan mendorong engkau mencela kepada diri engkau. Jangan memuji lawan diri tapi mencela karena terlihat lawan kada bagusnya. Wa taubihiha, dan bahkan engkau merendahkan akan nafsu engkau sendiri. Jadi aku ni hina benar, aku ni banyak kekurangan. Nah, wa mujanabati taksir, dan kita berusaha untuk menghilangkan kekurangan itu tunggal di kita. Wa mulazamati tashmir, dan kita berusaha untuk menyempurnakan kekurangan itu. Nah, itu. Jadi selama kita masih menganggap diri kita banyak salah, mau kita minta ampun dan mau memperbaiki diri. Selama kita sudah menganggap diri kita bujur,
kadang mau kita minta ampun dan kadang mau menuntut ilmu untuk memperbaiki diri karena sudah merasa bujur. Nah ini untuk wallahu a'lam. Sambungannya dibatasi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.